Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama. Saya Kepala SDN Kebun Melati 1 Kota Cirebon. Video ini menceritakan tentang praktik baik yang sudah saya lakukan untuk mengikuti ajang Jambore GTK Hebat tahun 2024. Kategori Kepala Sekolah Dedikatif dengan tema Pengimbasan Praktik Baik Implementasi Kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan, salam dan bahagia. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga kurikulum merdeka diterapkan di sekolah-sekolah, termasuk di Kota Cirebon. Seluruh sekolah dari mulai kelas 1 hingga kelas 6 atau tingkat lebih lanjut sudah menerapkan kurikulum merdeka. Hal ini berarti seharusnya banyak guru yang sudah bisa memahami dan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Namun sayangnya, di lapangan masih banyak sekali teman-teman guru yang kebingungan, yang belum tahu apa dan bagaimana kurikulum merdeka. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipelajari, dan memulainya dari mana. Ini menjadi salah satu dasar keresahan saya. Saya memiliki keresahan bagaimana agar dapat menyampaikan isi atau esensi dari kurikulum merdeka ke banyak sekolah atau ke banyak rekan-rekan guru lain. Akhirnya, saya coba untuk membulatkan tekad dan merancang sebuah solusi yang dapat saya lakukan. Sederhana, saya hanya berjalan selangkah demi selangkah, step by step. Kemudian saya coba untuk berdiskusi dengan banyak pihak. Saya coba untuk menjalin komunikasi agar saya bisa menyampaikan pesan atau isi atau esensi dari kurikulum merdeka ke banyak sekolah. Harapannya adalah agar semakin banyak guru-guru yang paham, akan semakin banyak guru-guru yang mengerti dan tahu harus bagaimana. Agar guru-guru bisa mengimplementasikan di kelasnya di dalam pembelajaran dengan lebih optimal. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menggelar IHT di sekolah sendiri. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinan sebetulnya. Sebelum menyambut ajaran baru, kami biasa menyediakan 4 hari untuk membahas banyak hal. Mulai dari kurikulum, kemudian program sekolah, kemudian kalender pendidikan, dan jadwal. Langkah kedua yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan rekan-rekan kepala sekolah di satu gugus, yang terdiri dari 7 sekolah. Di dalam satu kesempatan, saya berdiskusi, lebih tepatnya meminta izin kepada teman-teman kepala sekolah untuk dapat menyampaikan kurikulum merdeka dalam kegiatan KKG atau kelompok kerja guru. Alhamdulillahnya, teman-teman kepala sekolah mendukung baik ide saya. Dan setelah berkoordinasi dengan pengurus KKG, menentukan jadwal, akhirnya satu waktu dilaksanakanlah implementasi kurikulum merdeka di dalam kegiatan KKG atau kelompok kerja guru. Langkah ketiga yang saya lakukan adalah saya menyampaikan IHT atau materi kurikulum merdeka di SDN Larangan 2. SDN Larangan 2 adalah tempat saya mengajar dulu ketika menjadi guru. Akhirnya dilaksanakanlah IHT sebanyak 2 kali. Yang pertama menjelaskan tentang kurikulum merdeka bab pembelajaran dan asesmen, yang kedua merancang P5. Alhamdulillahnya lagi, di sana ada juga kepala sekolah yang ikut hadir dari awal hingga akhir. Kebetulan beliau menjabat sebagai Ketua Gugus 2 Kecamatan Harjamukti. Di dalam kesempatan itu, beliau juga berkeinginan agar saya bisa menyampaikan materi kurikulum merdeka di Gugus 2 Kecamatan Harjamukti. Disusunlah jadwal dan saya berkesempatan 3 kali menyampaikan atau 3 pertemuan menyampaikan tentang kurikulum merdeka. Yang pertama membahas pembelajaran dan asesmen, pertemuan kedua memetakan TP menjadi ATP per kelas, dan pertemuan ketiga merancang P5. Langkah berikutnya atau langkah keempat yang saya lakukan setelah saya melaksanakan IHT di gugus 3, gugus saya sendiri, dan gugus 2 di kecamatan lain, akhirnya semakin banyak kepala sekolah dan guru-guru yang ingin tahu juga tentang bagaimana kurikulum merdeka.
Ada banyak rekan-rekan kepala sekolah yang menghubungi saya, entah itu chat atau menelpon, agar bisa menyampaikan juga tentang kurikulum Merdeka di sekolahnya masing-masing. Akhirnya, saya menjelaskan kurikulum Merdeka, bab pembelajaran dan asesmen dari satu sekolah ke sekolah lain, dari satu KKG ke KKG lain. Sampai video ini dibuat, mungkin saya sudah menyampaikan ke lebih dari 30 sekolah yang ada di kota Cirebon. Hasilnya benar-benar sangat memuaskan. Saya sangat senang dan bahagia dengan apa yang sudah saya lakukan. Karena saya bisa terus belajar dan berbagi sesuatu yang baru kepada banyak teman-teman guru dan juga kepala sekolah. Untuk rekan-rekan guru sendiri, saya melihat antusiasme yang sangat besar, yang sangat tinggi. Apa indikatornya? Indikatornya adalah di setiap saya menyampaikan materi di sekolah-sekolah atau KKG-KKG, semua guru hadir sepenuhnya dari awal sampai akhir. Lalu indikator lainnya adalah dari pertanyaan-pertanyaan diskusi seputar kurikulum Merdeka. Ada yang bertanya, apakah kurikulum Merdeka itu harus modul ajar? Ada yang bertanya, bagaimana dengan kenaikan kelas? Dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu menghidupkan suasana dan diskusi dan semangat di dalam kegiatan yang menjadi indikator bahwa banyak sekali rekan-rekan guru yang semakin semangat, semakin ingin tahu dan ingin belajar tentang apa dan bagaimana kurikulum Merdeka. Dan hasil untuk kepala sekolah adalah saya bersyukur karena semakin banyak kepala sekolah yang bisa memfasilitasi rekan-rekan gurunya agar tahu yang benarnya seperti apa. Saya bersyukur karena banyak kepala sekolah yang mendukung, juga memberikan ruang atau kesempatan kepada rekan-rekan gurunya untuk terus belajar, untuk terus meningkatkan kompetensinya. Refleksi yang saya catat adalah pelaksanaan IHT tentang kurikulum Merdeka, pembelajaran dan asesmen. Saya lebih suka menyampaikan tentang kurikulum Merdeka di satu sekolah ke sekolah lain. Kenapa? Karena hanya membutuhkan satu ruangan dengan jumlah guru yang terbatas. Untuk saya, entah saya menyampaikan materi ataupun teman-teman guru menyerap, itu lebih masuk dan lebih kondusif. Beberapa tip dari saya, yang pertama tip untuk kepala sekolah. Saya seringkali bilang ke teman-teman kepala sekolah bahwa kepala sekolah memiliki kewajiban untuk dapat memfasilitasi rekan-rekan gurunya agar tahu yang benarnya bagaimana. Rekan-rekan kepala sekolah harus bisa memberikan ruang atau kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan kompetensinya. Mudah-mudahan semakin banyak kepala sekolah yang bisa memberikan ruang dan kesempatan itu. Tip untuk rekan-rekan guru, seringkali kebingungan, kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman guru itu sebenarnya sudah dijawab atau sudah ada jawabannya di dalam modul atau buku pedoman atau buku panduan. Hanya sayangnya banyak dari teman-teman guru kita yang belum membaca. Maka banyaklah membaca. Terakhir, tips untuk pemerintah. Saya mengharapkan dan mendoakan tentang apapun yang sudah dirancang dan dibuat oleh pemerintah, seperti kurikulum atau kebijakan lainnya, itu bisa benar-benar sampai dan dipahami oleh seluruh guru, dimanapun berada, atau bisa sampai ke sekolah-sekolah. Karena sekolah dan guru lah yang akan menerapkan kebijakan-kebijakan atau perubahan-perubahan tersebut. Sekian praktik baik yang bisa saya sampaikan dalam video ini, mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.